Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwiryo Sabas dengan NPM 022-722-11035 dari kelas 4A, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan juga sahabat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Suwito SEMSI, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan hermeneutik. Penelitian yang saya pilih yang berasal dari salah satu website yaitu Google Scholar dengan judul Nyanyian Adat Masyarakat Dayak Mayan, Suatu Pendekatan Hermeneutika. Sebelum saya masuk pada penelitiannya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hermeneutik. Hermeneutik adalah sebuah pendekatan atau metodologi dalam penafsiran teks, terutama teks-teks yang kompleks dan juga ambigu seperti karya sastra, teks agama, atau filosofi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneun, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Hermeneutik mencakup berbagai pendekatan interpretatif untuk memahami makna teks termasuk teks historis, budaya, linguistik, dan juga filosofis di dalamnya. Secara khusus, dalam konteks filosofi dan keilmuan humaniora, hermeneutik seringkali dikaitkan dengan pemahaman objek subjektif dan interpretatif terhadap teks, di mana penafsiran dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, asumsi, dan juga personal penafsiran. Hermeneutik sering digunakan dalam studi sastra, studi agama, studi filosofi, dan juga ilmu-ilmu humaniora lainnya untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks-teks yang kompleks dan juga terbuka untuk penafsiran yang beragam. Mayan merupakan salah satu nama suku Dayak yang termasuk dalam golongan besar Dayak Otdamun, sebagaimana diklasifikasikan yang dilakukan oleh Stoir. Suku Dayak ini tersebar di wilayah Kalimantan Tengah dan sebagian kecil di wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat Dayak Manyan adalah masyarakat lisan. Oleh karena itu, tradisi lisan memainkan peran sentral dalam tatanan hidup bermasyarakat. Masyarakat Manyan adalah wilayah yang kental dengan tradisi lisan. Tradisi yang berpusat pada kerangka alam pemikiran yang berpusat pada persekutuan religiusnya. Kerangka alam pemikiran ini terwujud dalam lingkup keataatan mereka terhadap adat dan tradisi. Adat tersebut tercermin dalam kegiatan kepercayaan yang dianut sebagai komponen utama dalam pengaturan sistem kehidupan bermasyarakat. Salah satu sarana untuk merepresentasikan hal tersebut adalah melalui upacara adat. Upacara dalam masyarakat Dayak Manyan tidak hanya memiliki fungsi yang disadari seperti tercermin dalam tujuan formal suatu upacara, misalnya upacara buntang dan upacara perkawinan wurung jue. Ada fungsi upacara yang tidak disadari tetapi akibatnya dapat dirasakan, yaitu penguatan solidaritas dan integritas sosial. Berkaitan dengan konteks ini, upacara adat bukan hanya merupakan bentuk permohonan dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, melainkan di dalamnya juga terdapat syarat dengan ajaran moral dan tata kelakuan yang diharapkan menjadi pedoman masyarakat Dayak Manyan. Sehingga pada akhirnya data menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis. Harapannya agar masyarakat mempunyai sikap dan tata kelakuan sesuai dengan kaidah norma-norma. Berkaitan dengan konteks pendidikan, upacara adat ini mengonseptualisasikan praktik untuk memelihara hubungan sosial. Praktik sosial ini dikombinasikan dengan sistem pendidikan yang berfungsi untuk mendukung anggota masyarakat Dayak Manyan sebagai pewaris alami dari moral budaya. Selain itu, Dayak Manyan juga banyak menyimpan kekayaan karya sastra lisan.
Sastra lisan Dayak Manyan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya, terutama dalam melaksanakan upacara adat. Tidak jarang, sastra lisan ini mengandung pengajaran tentang sesuatu bagi masyarakatnya, bahkan dapat berfungsi sebagai alat pengesahan dalam tata laksana upacara adat. Dari sekian banyak sastra lisan yang keberadaannya masih dapat dilihat dalam aktivitas ritual masyarakat Dayak Manyan adalah Tumet dan Leut. Kedua nama ini pada dasarnya dapat dimasukkan dalam genre nyanyian Balian atau nyanyian Wadian. Mengingat Tumet dan Leut seringkali dibawakan oleh Balian dalam berbagai upacara adat. Selain dapat dijadikan sarana hiburan, nyanyian ini dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan juga menceritakan sejarah leluhur mereka pada masa lampau. Penelitian ini mengkaji nyanyian adat dengan mengambil dua lagu yang berjudul Tinga Janyawai dan juga Lai Somena dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Motivasi peneliti yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mentranskripsikan analisis makna dalam dan mengetahui fungsi dari lagu Tinga Janyawai dan juga Lai Somena. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu deskriptif kualitatif mengutamakan penggambaran data melalui kata-kata. Kata-kata ini memuat ribuan makna, dan setiap kata-kata mendukung jutaan makna. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan memaparkan data yang ada kemungkinan menganalisis data tersebut. Data yang menjadi fokus penelitian berupa kata yang membentuk lirik dalam nyanyian adat, berupa Tumet dan Leut. Sumber data meliputi dua buah nyanyian yang berasal dari Tumet dan Leut. Kedua nyanyian tersebut diperoleh ketika peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi, baca simak, dan pencatatan. Untuk menganalisis data yang ada, pada awalnya penulis mengidentifikasi nyanyian adat yang dibawakan oleh Balian yang dijadikan data dalam penelitian. Setelah mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasi data. Data yang ada diseleksi dan diklasifikasikan sesuai hasil pemahaman. Tahapan selanjutnya yaitu penulis menganalisis data dan juga diinterpretasikan maknanya per bagian kemudian secara keseluruhan. Tahapan analisis menggunakan pendekatan hermeneutika. Setelah dianalisis, penulis mendeskripsikan seluruh hasil data analisis sesuai dengan pendekatan hermeneutika. Masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan yaitu nyanyian adat adalah nyanyian rakyat yang dapat digunakan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat pemilik nyanyian tersebut. Selain itu, keberadaan nyanyian adat dapat dijadikan sumber untuk menggali berbagai informasi, baik berupa budaya dan tradisi maupun aspek kesejarahannya. Nyanyian adat masyarakat Dayak Manyan ini seringkali disebut sebagai nyanyian Balian atau Wadian. Nyanyian yang dilatunkan oleh para Balian dalam berbagai upacara adat di masyarakat Dayak Manyan. Namun ada pula nyanyian yang dibawakan oleh masyarakat umum sebagai bentuk hiburan. Dari segi struktur nyanyian adat ini terdapat adanya pola pengulangan pada bagian kosakata tertentu yang berguna untuk memudahkan pendengar dalam memusatkan perhatian. Selain itu, penggunaan formula dengan menggunakan frasa atau kalimat berumus dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada para pendengarnya agar dapat dengan mudah diingat. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan dalam nyanyian tersebut dapat dengan mudah dipahami sehingga proses pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam nyanyian tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Setelah melakukan analisis menggunakan metode pendekatan hermeneutika, didapat beberapa kesimpulan yaitu nyanyian adat yang memuat lagu Tinga Janyawai dan juga Lai Somena merupakan lagu yang menceritakan tentang sejarah nenek moyang suku Dayak Manyan. Lagu Tinga Janyawai dan juga Lai Somena dilatar belakangi pada suatu peristiwa bersejarah ketika kerajaan Nansarunawai
Lagu Tinga Janyawai dan juga Laisomena dilatar belakangi pada suatu peristiwa bersejarah ketika kerajaan Nansarunai diserang oleh kerajaan Majapahit. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Dayak Manyan dikenal dengan peristiwa Nansarunai Usak Jawa. Karena tidak ingin mengakhirkan peperangan yang tidak berkesudahan, maka diputuskanlah mereka untuk berpisah dan membawa keluarga masing-masing. Salah satu utusan yang berasal dari Tane Punei Lului kemudian membawa beberapa keluarga dari Nansarunai untuk kembali ke tempatnya. Perpisahan yang terjadi antara seorang nenek dan cucunya menjadi bagian dari lagu Laisomena. Sedangkan lagu Tinga Janyawai merupakan ungkapan perpisahan sekaligus penghargaan kepada semua orang Nansarunai serta orang yang berasal dari Tane Punei Lului. Kehadiran kedua lagu ini dalam masyarakat Dayak Manyan tentunya mempunyai fungsi. Selain berfungsi sebagai hiburan, lagu ini juga dapat dijadikan sarana dalam mewariskan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak Manyan. Pewarisan ini tentu saja diperlukan untuk dapat disajikan pengetahuan bagi generasi muda, baik pengetahuan budaya, moral, maupun pengetahuan sejarah. Selain itu, dengan memperkenalkan nyanyian ini diharapkan generasi muda dapat mengetahui makna kosakata yang digunakan dalam syair lagu tersebut sehingga memperkaya khazanah pengetahuan berbahasa daerah. Sekian dari pembahasan mengenai penelitian yang saya pilih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.